Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mudah-mudahan Allah jauhkan kepada kita dari setiap perkara yang membuat kufur dan diberi penerangan serta kenyamanan di alam kubur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dan kelak di surga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati dosen mata kuliah Tafsir Ahkam Bapak Nur Ahmad Satria, yang kami banggakan kepada teman-teman AS yang selalu memberikan dukungan dan kontribusinya baik secara dohir dan batinnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami kelompok pertama akan membahas atau mempresentasikan tentang orang yang haram dinikahi. Namun sebelum membahas tema yang kami bawakan, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajirin. Perkenalkan, nama saya Siti Nurajijah. Di tema yang kami bahas terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua macam-macam, dan yang ketiga hikmah. Merujuk surah An-Nisa ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan dalam surah An-Nisa ayat ke-23, Allah berfirman, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mau mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi
Para mufasir juga berbeda-beda pendapat menafsirkan ayat tersebut. Yang pertama yaitu dari Ibnu Jarir Al-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Diharamkan menikah dari sebab nasab 7 golongan. Selanjutnya dari Muhammad As-Sobuni dalam karyanya yang berjudul Rawaiyul Bayan, orang yang diharamkan untuk menikah dengan mereka ada 3 macam. Yang pertama yaitu orang yang diharamkan karena sebab nasab. Yang kedua orang yang diharamkan karena sebab persusuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang diharamkan karena sebab pernikahan. Macam-macam orang yang haram untuk dinikahi. Orang yang haram untuk dinikahi dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada hurmah mu'abadah, haram dinikahi untuk selama-lamanya, dan hurmah mu'aqatah, haram dinikahi dalam waktu tertentu. Hurmah mu'abadah atau mahram mu'abad dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan. Ada ibu, anak, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Kelompok yang kedua tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan musakharoh, yaitu perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri, perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu, ibu dari istri atau mertua, dan anak dari istri dengan catatan si istri telah digauli. Dan kelompok yang terakhir yang tidak boleh dinikahi adalah karena mempunyai hubungan persusuan. Selanjutnya ada mahram ghairu mu'abad. Mahram ghairu mu'abad adalah larangan menikah untuk sementara waktu karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan tersebut juga tidak berlaku. Nih, yang pertama, mengawini 2 orang sekaligus dalam satu masa. Yang kedua, poligami di luar batas. Yang ketiga, larangan karena ikatan perkawinan. Yang keempat, larangan karena talak 3. Selanjutnya, larangan karena ihram. Selanjutnya, larangan karena perzinahan. Dan yang terakhir, larangan karena beda agama. Larangan menikah beda agama ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. C. Itu bagian terakhir hikmah. Yang ketiga yaitu hikmah. Tidaklah semata-mata Allah memerintahkan atau melarang sesuatu, melainkan pasti ada kebaikan serta hikmah yang amat baik di dalamnya. Begitu pula dengan larangannya menikahi mereka-mereka yang telah disebutkan pada ayat-ayat di atas. Dari Muhammad Wasfi mengatakan bahwa diharamkannya menikahi orang yang karena adanya hubungan nasab memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, melainkan menyangkut jiwa dan akhlaknya. Yang terakhir yaitu menurut Quraisy Shihab, perkawinan antar keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami dan istri. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.